Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya kita bertemu lagi ya melalui online untuk membahas hadis-hadis Rasulullah SAW, karena di antara ilmu ya yang disebutkan keutamannya di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah, yang dengan ilmu itu seseorang akan menjadi mulia, dengan ilmu itu seseorang akan diangkat derajatnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk menaunginya. Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan memberikan kebaikan padanya. Ya, ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu yang terdapat di dalam syariat agama ya. Di antara perinciannya yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kalamullah, Al-Quran ya, dan kalamun Nabi SAW. Jadi ilmu tafsir Al-Quran itu, kemudian ilmu hadis, syarah hadis, ya dari hadis-hadis tersebut para ulama mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan akhlak, petunjuk hidup bagaimana kita menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Allah pencipta kita atur ya, perintahkan, atur kehidupan kita supaya tertib, supaya rapi, supaya indah ya, supaya mendapatkan banyak keberkahan dari langit, ya, kemaslahatan dan terhindar dari segala musibah. Maka ilmu ini yang dipelajari, dan alhamdulillah ya kita dimudahkan untuk mempelajari ilmu ini, yaitu salah satunya ilmu berkaitan dengan hadis ya, yaitu syarah hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh para ulama hadis. Nah, di sini adalah Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah yang sudah kita pelajari, yang kita ketahui ya, kita imani, dan semoga Allah mudahkan untuk mengamalkan ya, baik dari sisi akidahnya sehingga menambah keimanan kita maupun ibadahnya, memotivasi kita semangat untuk beribadah ya, dan yang lainnya semoga Allah mudahkan itu. Yaitu hadis yang keempat yang berkaitan dengan akidah tentang permasalahan takdir ya. Permasalahan takdir ini memang sangat eh, apa namanya? Sangat pelik ya bagi umat manusia. Bagi mereka yang tidak mendapatkan ilmu yang rasikh ya, ilmu yang lurus maksudnya, mereka akan bingung memahami takdir, dan mereka akan menerka-nerka dengan logika mereka sendiri ya. Sehingga itu menjadi keyakinan mereka, dan sehingga akhirnya sebagian mereka menyimpang, ya, tersesat, tidak mengetahui hakikat dari takdir, dan akhirnya sebagian mereka pun ya kufur ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka di dalam apa namanya? Di dalam tubuh umat Islam sendiri, dimulai dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, alhamdulillah para sahabat sangat mudah memahami takdir ya. Memahami takdir ini mereka sangat mudah. Ketika mereka kebingungan, ya, muncul pertanyaan-pertanyaan tentang takdir ya, karena Nabi SAW menjelaskan di dalam Al-Quran ya, tentang takdir bahwasanya Allah menetapkan ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah di dalam surat surat Al-Qamar itu. Kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya ya. Begitu juga Nabi SAW bersabda ya bahwasanya kataballahu maqadir al-khalaiq ya, kama qala Rasulullah SAW ya. Allah telah menulis semua takdir-takdir makhluk. Bahkan
Allah takdirkan itu takdir-takdir makhluk itu qabla khalqis samawati wal ard bi khamsina alfa sana. Kata Nabi, sebelum diciptakan langit dan bumi ini 50 ribu tahun. 50 ribu tahun sebelum adanya bumi dan langit tempat kita bernaung sekarang ini ya. Itu ternyata ketentuan hidup semua makhluk itu sudah Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Dan Nabi SAW menjelaskan itu. Dan para sahabat ya langsung paham, langsung mengerti. Subhanallah. Dan mereka langsung mengerti. Dan mereka paling fasih bahasa Arab. Mereka mengerti tujuan informasi yang disampaikan, wahyu yang disampaikan Nabi SAW. Mereka langsung paham. Ya, apalagi mereka tahu ketika Nabi sedang berbicara, para sahabat paling tahu kondisi saat itu, temanya tentang apa, situasinya tentang apa, keadaannya tentang apa. Sehingga mereka sangat paham betul apa maksud sabda Nabi SAW. Ya, maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya pernah mengatakan, Pak amantu billah ala muradillah. Ya, amantu billah ya bi kitabihi ala muradillah itu. Wa amantu bir rasul ya SAW ala muradi Rasul SAW. Aku beriman kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran. Wa amantu bi kitabillah, aku beriman kepada Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan Allah maksud dari ayat tersebut. Dan aku beriman kepada Rasulullah sesuai dengan apa yang dimaksud, dipahami, ditafsirkan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling memahami Al-Quran dan hadis itu adalah para sahabat Nabi SAW tentunya. Bahkan mereka mengetahui betul. Sehingga satu ayat yang turun, walaupun maknanya banyak multitafsir, orang-orang sekarang kan menganggap multitafsir. Para sahabat tahu ayat itu untuk siapa. Ketika Allah menurunkan firman wala tahsaban la tahsabanna allazina yafrahuna bima atau ya wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Jangan merasa, jangan engkau menyangka ya, orang-orang yang senang dengan apa yang diberikan lalu apa suka dengan apa yang tidak dilakukan mereka, yang mereka senang dipuji dengan amalan yang tidak dilakukan mereka. Jangan engkau menyangka mereka lepas dari azab Allah, ya. Bima fadzatil azab, kata Allah itu, fala tahsabannahum bima fadzatil azab ya, walahum azabun alim, padahal mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, apa eh, sulit memahami ayat dan mereka menyangka oh ini orang-orang yang senang beramal, senang dipuji padahal dia nggak beramal. Ternyata dijelaskan bahwa ayat ini maksudnya tentang orang-orang Yahudi ahli kitab, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala kalau kalau tidak salah itu, karena beliau mufasirnya para sahabat dan juga umat ini ya, yang Nabi SAW telah mendoakan. Nah, ketika mereka bingung tentang takdir, ketika Nabi sebutkan bahwa semua sudah Allah takdirkan, mereka pun sempat berpikir seperti kita mungkin ya saat ini. Banyak kan orang yang kalau sudah ditakdirkan, untuk apa saya beramal? Kenapa kita nggak bersandar saja sama takdir? Apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi SAW, malu, tetaplah kalian beramal. Subhanallah. Lihat, ini obat dari Nabi. Ketika mereka diperintahkan tetaplah beramal, akhirnya ya nggak kendor lagi amal mereka. Sampai eh, diwafatkan para sahabat itu, ya tertulis di sejarah tentang kehidupan mereka sampai mereka wafat, mereka tetap manusia yang semangat dalam beribadah, beramal, berjihad sampai mereka diwafatkan Allah. Ya, para khulafaur rasyidin, para yang dikabarkan ya mubasyirina bil jannah, itu asyrat sahabat, 10 sahabat yang dikabarkan 10 10 apa masuk surga, ashabul badar, para sahabat ahli perang Badar yang mengikuti perang Badar Rasulullah SAW. Sampai mereka akhir-akhir periode masa para sahabat itu semuanya bukti amalan mereka tetap istiqomah. Dan mereka paling pemahami tentang takdir, tapi mereka tidak eh, orang-orang yang malas gitu beramal atau menipu dirinya sendiri atau seperti orang munafik yang tidak jujur antara iman, hati, lisan, dan anggota badannya. Nah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, kata Nabi, semua akan Allah mudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Subhanallah, ini obat dari Nabi. Sehingga ketika para sahabat seperti itu, maka kita contoh mereka, ya Allah,
Aku beriman ya Allah, Engkau telah menakdirkan semuanya. Ya Allah, aku beriman. Engkau mengetahui segala sesuatu. Ya ingat, tingkatan takdir yang pernah kita bahas yang disebutkan oleh para ulama ada berapa? Saya ada yang ingat nggak? Tingkatan takdir yang disebutkan oleh para ulama itu ada empat. Ya. Dan ini sesuai yang apa yang disebutkan oleh dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama apa? Eh, Kang Nabil atau yang lainnya? Yang pertama, tingkatan takdir. Dan ini penting, ini rukun takdir. Agar kita tidak menyimpang dalam memahami takdir. Yang pertama, ada yang mau jawab? Assalamualaikum. Nah, tafadhal. Bung Abi ya, siapa ini? Tingkatan takdir Ustaz ya. Naam, naam. Ya, Tingkatan takdir tuh yang pertama kalau nggak salah itu yang ini ya apa yang Jabariyah itu Ustaz ya. ada Yang lah, bukan. apa merasa apa itu bukan Ustaz. Itu kelompok yang salah ya. Yang para ulama sebutkan ini firqatud dhalah, kelompok yang tersesat dalam pemahaman takdir. Qadariyah, Jabriyah, Naam. Jadi di akhir-akhir masa para sahabat hidup ya, muncullah dua kelompok yang menyimpang dari kaum apa pemahaman kaum muslimin saat itu para sahabat, yaitu Qadariyah ya, yang apa muncul di daerah timur itu ya, di daerah Basra, dan juga Murji'ah. Nah, juga Jabriyah ya setelahnya itu. Nah, yang kita maksud di sini tingkatan tentang keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami takdir, dalam memahami takdir yang Allah takdirkan ini berkaitan dengan takdir Allah ini. Apa yang harus kita kita pahami? Ada empat tingkatan itu. Kemarin kita sebutkan. Siapa yang bisa jawab atau yang mau jawab? Naam, naam, fadal Kang. Naam, barakallahu fikum. Segala sesuatu Allah mengetahuinya. Naam, yang kedua, kitabah, naam, Allah catat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, naam, masyiatullah. Yang keempat, naam, segala yang ada ini disebut makhluk dan makhluk itu adalah diciptakan. Yang menciptakannya adalah Al-Khaliq dan hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Barakallahu fikum ya. Mengapa para ulama membuat empat tingkatan ini? Ya untuk membantah tadi pemahaman-pemahaman yang menyimpang baik Qadariyah atau Jabriyah ya. Karena mereka satu sisi Qadariyah eh, mereka merendahkan ilmu Allah dan juga kemampuan Allah ya, masyiatullah, mereka katakan al-amru unuf, yasta'nif. Maksudnya segala sesuatu itu belum diketahui gitu. Dia akan diketahui setelah terjadi. Ya, belum ada kata mereka. Belum diketahui. Nanti 1 jam setelah ini nggak ada yang tahu apakah saya akan menyimpang, melakukan perbuatan yang bermanfaat atau akan apa menyimpang ya atau melakukan perbuatan yang benar, nggak ada yang tahu. Termasuk Allah itu maksud mereka. Sehingga manusia yang menentukan takdirnya sendiri. Jadi manusia itu punya apa? Punya masyiah, ya, punya kudroh yang sempurna, yang nggak bisa diatur. Ya, punya masyiah yang sempurna. Atau manusia lah yang menentukan hidup mereka nanti apakah surga atau neraka.
Tidak ada itu campur tangan Allah. Allah akan menghukum, membalas mereka sesuai apa yang mereka lakukan. Nah, ini dibantah oleh para ulama. Kenapa ini menyimpang? Karena bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadis. Sedangkan iman kita itu pondasinya, pondasi utamanya ya, yaitu inti keimanan kita itu apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya, firmankan, dan apa yang disabdakan Rasulullah SAW ya, tentang ilmu. Allah sudah sangat jelas-jelas sekali, ya, jelas dan sangat jelas, ya. Wasi'ah Rabbi kulla syai'in ilma, kata para nabi, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbku ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ya. Ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah mengetahui apa yang kalian nampakkan, apa yang kalian sembunyikan. Ya. Ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia mengetahui segala sesuatu. Maksudnya apa? Yang belum, yang telah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, dan yang akan terjadi Allah tahu. Makanya kalau ingin tenang dalam masalah takdir, engkau harus meyakini Allah mengetahui apa yang akan terjadi nasibmu nanti. Yang kedua, sama ya, tentang Alkitabah ya, sudah kita sebutkan dalil-dalilnya banyak sekali ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, kata Allah. Dan di sisinya pengetahuan-pengetahuan tentang yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Ya'lamu ma fil barri wal bahr, dia mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha huwa. Dan tidak ada satu daun pun yang berguguran kecuali Allah tahu itu daun itu di mana jatuhnya, ya, kapan jatuhnya, dan juga kemana akhirnya ya jatuhnya itu atau jadi apa dia. Allah tahu sudah. Kemudian wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, kata Allah. Dan tidak ada satu di benih pun yang berada di kegelapan malam, juga tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Subhanallah, ini semua yang kita alami di dalam kehidupan ini, bahkan sesuatu yang menurut kita simpel, basah dan kering, itu ternyata sudah Allah tetapkan di dalam Lahul Mahfuz. Ini Allah yang mengatakan, Allah berfirman yang maha benar firmannya. Maka kita imani. Ya, sehingga orang-orang Qadariyah tersesat dengan pemahaman mereka. Kemudian masyiatullah, ya, Allah berkehendak, ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka berkehendak, manusia juga punya kehendak, Allah berikan kita kehendak. Tetapi tetap kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun, kata Allah. Kalau Allah kehendaki, pasti mereka nggak akan melakukan perbuatan syirik itu. Tetapi kenapa itu terjadi? Semua sudah kehendak Allah. Ya, adanya kebaikan, adanya keburukan itu Allah yang menghendaki terjadi. Masya'a kana wa malam yasya'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki nggak akan terjadi. Adanya iblis, adanya neraka, ini sudah Allah kehendaki. Dan Allah tidak ditanya perbuatannya karena nggak mampu akal manusia mencerna apa yang Allah perbuat. Naam, ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Sebagian Allah bukakan hikmah itu, dia tahu hikmah itu ya. Kadang setelah kejadian baru manusia memahami kenapa hikmahnya. Dan pasti Allah Maha Suci dari perbuatan buruk. Nggak mungkin Allah melakukan perbuatan sia-sia gitu. Maka kalau ada orang yang bertanya-tanya tentang perbuatan Allah, kenapa sih Tuhan itu begini? Kenapa sih Tuhan begitu? Subhanallah. Subhanallah ya. Betapa betapa konyolnya orang itu ya. Bertanya-tanya tentang Allah yang dia saja tidak tahu apa namanya zat Allah ya, maksudnya dia bertanya itu untuk melegalkan kebebasan dia ya, karena orang-orang rata-rata yang nggak mau menerima Islam atau tidak mau mengamalkan Islam ya, yang dia ternyata mereka mereka tuh intinya satu, pengen bebas, nggak mau diatur gitu sama sama penciptanya. Ya, dia pengen bebas, dia nggak mau sholat, dia nggak mau puasa, dia nggak mau apa menikah, dia nggak mau punya anak, misalkan dia maunya berzina, dia maunya naudzubillah min dzalik ya, homo, LGBT, dia maunya berpikir bebas ya, dan yang lainnya. Dia ingin berkehendak bebas ya, nggak mau diatur. Padahal secara akal sehat pasti dia akan nggak terima kalau dia
tinggal di tempat yang tidak teratur, nggak ada aturan gitu, ya pasti hilang itu lehernya, pasti dipenggal orang kalau dia tinggal di tempat yang nggak ada aturannya. Taruh dia misalkan di tempat yang di sana hukum rimba, ya. Oh, tempat-tempat gangster misalkan, teman-teman orang main tembak saja, main bunuh saja, mau nggak di set? Ya nggak ada aturannya, bebas. Pasti dia nggak mau. Ya, dia maunya nyaman, dia mau teratur. Ya, ke, kepentingan dia sendiri seperti itu. Tapi giliran aturan Allah, ya syariat agama Allah yang kita sebut dengan syariatullah ini hukum Allah. Wah, mulai dia bicara, wah, seolah-olah dia ahli, ahli dalam masalah eh, hak asasi manusia. Allahul musta'an ya. Jadi masyiatullah ala kulli hal, apa, ala kulli hal. Jadi yang ketiga itu kita yakin bahwa kalau terjadi sudah Allah kehendaki, kita imani itu. Tetapi bukan berarti manusia itu kehendaknya itu dipaksa oleh Allah. Inilah Jabriyah yang mereka meyakini kita ini dipaksa oleh Allah seperti boneka yang dimainkan oleh orang yang memainkannya. Kemana, ke sana kemari. Ini subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Taqaddasallah. Ya subhanallah amma yakulun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, maha sempurna Allah dari apa yang mereka sebutkan itu. Dan ucapan mereka ternyata sudah didahului orang-orang musyrik terdahulu. Saya kulul ladzina asyraku, kata Allah, orang musyrik akan mengatakan, lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Kalau Allah kehendaki pasti kami nggak musyrik, kata mereka. Kami pasti beriman. Kami pasti, ya intinya hawa nafsunya. Ya, satu sisi secara apa kehendak Allah menghendaki segala sesuatu benar, tapi secara syariat, ya makanya nanti takdir itu ada takdir kauni, ada takdir syar'i ya. Takdir kauni itu takdir jadinya segala sesuatu di alam semesta ini kauninya. Ya, itu sudah apa tidak ada yang melawannya. Itu semua takdir yang Allah telah tetapkan, baik buruk atau baik gitu ya. Apa yang Allah sudah tetapkan untuk alam semesta ini sampai terjadinya kiamat. Nah, ada apa takdir syar'i, ketentuan yang Allah cinta, yang Allah ridhoi syar'i. Nah, ini memang ujian manusia di sini. Maka dari satu sisi kita beriman, dari satu sisi ya perbuatan makhluk, dari perbuatan Allah ya, tentang perbuatan Allah kita mengesahkan perbuatan, kita beriman Allah maha segala, maha apa berkendak atas segala sesuatu, Allah telah mencatat segala sesuatu, Allah telah menetapkan segala sesuatu. Tapi dari sisi perbuatan kita, maka kita wajib mentaati perintah Allah, wajib menjauhi larangan Allah, dan bersabar apabila mendapatkan musibah. Dan ini yang dilakukan, diimani oleh para sahabat, ya yang diajarkan langsung oleh guru mereka, manusia yang paling mulia Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang mereka ajarkan pemahaman ini kepada para tabi'in, ba'ut tabi'in, para ulama salafus saleh, dan tercatat di buku-buku mereka dengan sanad-sanad yang lengkap sampai kepada kita, walhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, yang keempat, tentang penciptaan, artinya Allah menciptakan segala sesuatu, ya termasuk sifat manusia itu sesuatu yang Allah ciptakan, karena sifat manusia ini ada ya. Perbuatan manusia ada, yang menciptakannya adalah Allah. Tapi yang melakukan perbuatan itu ya jelas manusia itu sendiri, karena manusia dihukum karena perbuatan. Karena Allah memberikan mereka keinginan, memberikan mereka kudrah, memberikan mereka masyiah untuk melakukan sesuatu. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Falyakfur, kata Allah, siapa yang berkehendak, silakan dia beriman. Siapa yang berkehendak, silakan dia kufur. Ya, Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih. La ikraha fid din, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam beragama ini. Silakan kamu gunakan kenapa, tapi ada konsekuensinya. Kalau kamu pilih yang baik, iman dan amal soleh, konsekuensinya kamu beruntung bahagia. Kalau kamu pilih yang buruk, ada konsekuensinya. Setiap pilihan yang kamu pilih, ya. Barakallahu fikum. Dan ini tanamkan ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah beriman kepada takdir Allah ini kepada diri kita, dan tanamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Ajarkan ini, kasih tahu kepada mereka agar mereka tidak menyimpang gitu. Karena nanti pasti akan masuk. Mereka akan menjalani kehidupan, mereka akan dengar tentang nasib ya, nasib buruk, nasib baik, dan mereka akan alami itu. Kita juga mengalami itu, kita mengalami
kenikmatan, kita mengalami musibah, kita mengalami keburukan, kesempitan, sehingga kita akan bertanya-tanya. Nah, di sana setan akan masuk nanti. Syubhat-syubhat akan berdatangan, fitnah-fitnah akan terus masuk informasi itu ke dalam telinga kita, ke mata kita, ya, apalagi dengan dunia media sosial yang sangat bebas ini kita bisa melihat apa saja, ya platform-platform video, platform-platform apa media sosial itu, wah seenaknya saja banyak orang berbicara tentang agama, apalagi kalau masuk bulan Ramadan, wah itu, oh, mereka itu senang karena kaum muslimin di sana hidupnya di dunia manusia. Oh, mereka bikin acara ini ngomongin agama sekemauan mereka sendiri. Nas'alullah salam wal afiyah, ya. Sehingga rusaklah, hancurlah nanti keimanan kaum muslimin akibat fitnah-fitnah syubhat tersebut. Nah, barakallahu fikum, kita akan bacakan kelanjutan dari hadis ini apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Naam, fadhal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال مؤلف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث قيل أنه مدرج من كلام ابن مسعود وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم. وفي صحيح المسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. وفي الصحيحين عن Naam. Kemudian ya, beliau rahimahullah taala, Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Ibnu Mas'ud ini hadis yang keempat, fawallazi la ilaha illa ghairuh, dan demi yang tidak ada ilah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ini bersumpah dengan sifat Allah, apa, dengan Allah, ya, nama Allah Allah, yaitu tidak ada ilah selain Allah, yang bersumpah dengan Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, dan seterusnya, yaitu hadis yang sudah kita bacakan ya di awal. Sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal di awal perjalanan hidupnya, dia beramal ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu bainal jannah illa zira. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu sejengkal lagi, dekat lagi dia masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar. Ternyata takdir mendahului dia, dia ditetapkan sebagai ahli neraka. Fayamalu bi amalin nar, ya. Kemudian akhirnya di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka. Dan sebaliknya seperti itu. Ada orang yang di awal-awal perjalanan hidupnya, pokoknya maksiat aja ya. Pokoknya semua apa, semua dosa, semua ke keburukan, ya, semua dosa, belangsak lah hidupnya. Nggak bener gitu. Hidupnya nggak bener. Ya, ibadahnya apalagi boro-boro ibadah. Ya, semua dosa dilakukan. Ternyata sejengkal lagi udah mau masuk neraka nih dia. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata takdir mendahului dia. Malu bi ahmalil jannah. Di akhir hidupnya dia bertobat. Ya. Fayadkhuluha. Akhirnya dia masuk surga. Ya, semoga Allah memasukkan kita semua di surga, dan semoga kita diakhiri dengan akhir yang indah, yang baik, ya. Apa kata Imam Ibnu Rajab tentang hadis ini, tentang ujung atau akhir dari hadis Ibnu Mas'ud ini? Kata beliau, qila, ada yang mengatakan, innahu mudraj min kalam Ibnu Mas'ud. Hadis ini hadis mudraj, ini adalah sisipan perkataan Ibnu Mas'ud yang dimasukkan ke dalam isi hadis Nabi SAW. Hadis mudraj itu maknanya, di antara maknanya adalah
ada satu kutipan kalimat atau perkataan yang itu bukan perkataan Nabi. Tapi untuk melengkapi hadis ini dan perkataan itu bagus, yaitu perkataan sahabat. Di antaranya perkataan sahabat ini, di antaranya ini dianggap perkataan Ibnu Mas'ud, ya, dimasukkan setelah hadis tentang penciptaan rahim selama 120 hari, yaitu 4 bulan, ditiupkan ruh, dicatat eh, empat kalimat, ya, takdirnya itu tadi tentang apa, waktunya, umurnya apa, rezekinya, ya, kemudian amalnya, bahagia dan sengsaranya. Nah, setelah itu ini ucapan Ibnu Mas'ud. Ada yang mengatakan ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Sebagian ulama tidak membolehkan hadis mudraj ini, ya. Maksudnya tidak membolehkan ada kutipan-kutipan selain Rasulullah SAW dijadikan satu. Karena ini khawatir termasuk berdusta atas nama Nabi, ya. Karena Nabi nggak pernah mengucapkannya, ya. Karena bahaya kan kalau dimasukkan seperti itu. Kalaupun mau disisipkan, hendaklah diberikan apa, tambahan atau footnote bahasa kita, atau keterangan ini perkataan saya, atau waqala, misalkan waqala rawi atau waqala sahabat, dan berkata rawi melanjutkan atau melanjutkan perkataan selain Nabi SAW itu, demikian dan demikian gitu. Akan tetapi makna kalimat ini, yaitu tentang seseorang yang didahului takdir atas amalannya, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan waqat ruwiya hadal makna anin Nabi SAW min wujuhin muta'addida aidan. Karena ini sebagian pendapat ulama menyebutkan ini hanya perkataan Ibnu Mas'ud. Ternyata di dalam hadis lain ada yang benar-benar sabda Nabi SAW yang sama dengan makna ini. Dan bukan berarti, ya, ini perkataan Ibnu Mas'ud. Karena ini ada sebagian pendapat ulama. Bisa jadi memang ini sabda Nabi SAW yang disampaikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang mulia, ya, termasuk sahabat yang kabir, ya. Maksudnya ulamanya para sahabat. Beliau termasuk gurunya para para sahabat dalam menuntut ilmu, ya, khususnya ilmu Al-Qur'an, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang nggak mungkin dia berdusta atas Nabi SAW, ya. Yaitu hadis apa yang diriwayatkan Imam Bukhari yang semakna dengan sabda ini atau ucapan ini. Dari Sahal ibn Sa'id, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Sangat simpel. Amal-amal itu akan terlihat di akhirnya. Apa yang dimaksud amal-amal itu terlihat di akhirnya? Baik dan buruknya amal itu nanti akan terlihat di akhirnya. Kebiasaan-kebiasaan orang, apa yang dia niatkan dalam amalnya, atau kebiasaan, ya, yang jadi habitnya, ya, yang jadi kebiasaan dia dalam hari-hariannya, pekerjaan dia, perbuatannya, amalannya, itulah nanti penutup di akhir amalnya itu. Ya. Kata Nabi SAW, Inna rojula, ada seseorang, layak malu zaman tawil, dia beramal dengan waktu yang sangat lama, bi amali ahli jannah. Subhanallah, rajin banget sholat, rajin. Pokoknya amalan ahli surga. Suma yukhtam lahu amalahu bi amali ahli nar. Ternyata dia tutup akhir dari amalnya, amalan ahli neraka. Wa inna rajula la ya'malu az-zaman tawil. Ada juga orang yang beramal di waktu yang panjang bi amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka. Suma yukhtam lahu amalahu bi amali ahli jannah. Ternyata dia tutup dengan amalan ahli surga. Ya, semana dengan hadis tadi kan. Fayadkhuluha, kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, kalau dia ditutup dengan amalan ahli surga, padahal neraka sudah tinggal sejengkal, tapi dia bertobat, ada kebaikan dalam dirinya, dia masuk surga. Sebaliknya orang yang di awal dia beramal baik, surga sebentar lagi dia bisa masuk surga, tapi dia tutup dengan amalan ahli neraka, dia juga akan masuk ahli neraka. Ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Di dalam hadis-hadis dan riwayat lain dijelaskan Nabi SAW. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah Allah menzoliminya? Wa ma rabbuka bizzallamil lil abid. Allah nggak pernah menzolimi hamba-hambanya. Karena Allah maha suci dari perbuatan zolim. Allah maha adil, Allah maha sempurna perbuatannya. Ternyata itu karena kezoliman hamba itu sendiri.
Ya, wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun, kata Allah. Allah tidak pernah menzolimi mereka, tapi diri mereka sendiri yang telah menzolimi diri mereka. Yaitu apa? Bisa jadi karena niatnya dalam beramal, secara zohirnya. Jadi seakan-akan Nabi memberitakan seseorang yang beramal amalan ahli jannah, zohirnya seperti orang baik, zohirnya seperti amalan ahli surga. Ternyata batinnya dia ada ria, ada sum'ah, atau tidak ikhlas, atau yang lainnya. Nanti akan disebutkan pada hadis-hadis berikutnya ya. Na'am, fadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون، وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه فاتبعه. فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثديه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري في رواية له: وإن وإنما الأعمال بالخواتم. Nah, barakallahu fikum. Baik, Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad menceritakan suatu saat ya Nabi SAW bertemu dengan orang-orang musyrik dalam peperangan. Disebutkan dalam syarah Sahih Muslim ya atau apa para ulama menyebutkan perang ini adalah perang Hunain ya, di mana waktu itu kaum muslimin sudah jumlahnya banyak, sehingga banyak orang-orang yang baru masuk Islam yang keimanannya masih tipis tapi melakukan jihad yang besar ya. Jihad melawan orang-orang musyrik. Sehingga ya dalam perang Hunain kan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kaum muslimin bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Lihat, bangga gitu. Karena kenapa mereka bangga? Karena mereka orang yang baru masuk Islam. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang selalu menyertai Nabi dari awal Islam, mengikuti perang Badar, mengikuti perang Uhud, mendampingi Nabi dalam perang Khandaq, terus menemani Nabi, menolong agama Allah, melindungi Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam Fatu Makkah. Mereka sahabat-sahabat yang imannya kuat yang nggak mungkin mereka bangga karena mereka tahu, karena mereka sudah mengalami saat mereka menyelisih perintah Nabi di perang Uhud, mereka terluka, maka nggak mungkin mereka bangga. Dan disebutkan juga hadis Abi Waqid Al-Laysi ya radhiyallahu taala anhu yang mereka saat itu masih gampang residual gitu, kembali lagi ke kebiasaan lama, ke keyakinan adanya pohon-pohon berkah yang bisa memberikan kekuatan ya, disebut dengan apa Zatul Anwat itu ya. Nah, itu kan membuktikan bahwa iman mereka masih tipis. Adapun sahabat-sahabat di awal nggak mungkin seperti itu. Apa hubungan yang ingin kita ceritakan dengan hadis ini ya? Karena dalam peperangan ini Nabi SAW akan disebutkan oleh seseorang pemberani yang dia berjihad, yang berani menghadapi musuh, siapapun musuh dia lawan. Yadribu habis saifi. Akan dia hadapi orang tersebut dengan pedangnya. Lalu mereka pun melihat pemberani ini. Ini orang hebat banget. Apa kata para sahabat yang lain? Ma ajza'a minal yaum ahadun kama ajza'a fulan. Ini pahala orang ini pasti lebih besar daripada pahala kita. Kita nggak sanggup menandingi pahala dia. Dengar sampai kepada Nabi SAW. Ini mulai nih para sahabat mensucikan seseorang dari zahir amalannya. Apa kata Nabi SAW? Huwa min ahlin nar. Subhanallah.
Secara zohirnya, wah, dia hebat dengan pedangnya, dia hadapi musuh sana sini. Para sahabat sudah menyangka, wah ini ahli surga nih. Tapi apa yang terjadi? Nabi dengan apa wahyu dari Allah, tentu ini wahyu dari Allah, berita dari Allah, Nabi katakan, huwa ahli nar. Orang ini ahli neraka. Faqala rajulun minal qaum, mereka pun kaget. Kok bisa orang yang baik ini Nabi sebutkan sebagai ahli neraka? Dia pun penasaran. Ana sahibuhu, kata dia. Fattaba'ahu. Aku akan mengikuti orang ini. Kok dia bisa jadi ahli neraka? Baik, aku akan istilahnya itu mengawasi, memantau. Apa benar dia ahli neraka? Padahal dia orang yang semangat berjihad gitu ya. Fajuriha curhan sadidan ya. Fasta'jalal maut. Tiba-tiba orang ini tadi ya yang kelihatannya hebat terluka dengan banyak luka dan dia pengen segera mati. Fawadda'a an-nasla sayfi 'ala al-ardi wa dhubabahu baina tadayaihi summa tahamal 'ala sayfihi faqatala nafsahu. Dia nggak kuat dengan luka yang banyak dalam tubuhnya, kok nggak mati-mati ya mungkin. Akhirnya dia menusukkan pedang ke dadanya, dia bunuh diri. Kayak harakiri gitu ya, di Jepang itu kan bunuh diri. Akhirnya orang yang ngawasin tadi langsung mendatangi Nabi SAW dan beliau mengatakan, Ashhadu annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Kau tadi bilang di ahli neraka, benar ya Rasulullah. Apa yang kau persaksikan itu? Kenapa? Ternyata di akhir hayatnya dia bunuh diri, dan bunuh diri dosa besar dalam Islam. Ya, dia nggak sabar dengan penyakit, dia nggak sabar dengan apa luka yang dia hadapi, maka dia tutup dengan membunuh dirinya. Ya, subhanallah ya. Dan banyak sekali persaksian-persaksian akan kebenaran Rasulullah alaihissalam. Faqala Rasulullah pun setelah dikisahkan oleh orang ini, Nabi nggak tahu dia melakukan apa, tapi Nabi diberitakan oleh ahli neraka, dia pun menceritakan. Setelah menceritakan itu Nabi pun bersabda, Innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdulin nas. Ada seseorang yang dia beramal dengan amalan ahli surga secara zohir di hadapan manusia. Dia tampakkan itu di hadapan manusia. Wahwa min ahli nar. Padahal batinnya Allah Maha mengetahui di ahli neraka. Wa inna rajula la ya'malu amala ahli nar. Dan ada seseorang yang secara zohir kelihatan seperti orang yang melakukan atau dia melakukan perbuatan ahli neraka. Fima yabdulin nas. Orang-orang lihat, wah ini mah brengsek, ini mah belangsak, ini mah penjahat, ini mah nggak benar orangnya gitu. Wah jangan, dia mau penjahat segala macam. Tapi apa kata Nabi SAW? Wah huwa ahlil jannah. Ternyata dia ahli surga. Dan Imam Bukhari menambahkan hadis ini, wa innamal a'malu bil khawatim. Dan ingatlah kata Nabi SAW, amalan-amalan kalian itu akan terlihat di akhir hidup kalian. Subhanallah. Ya Rob, ya jamaah, ya ikhwan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya kita terus memperbaiki niat kita dalam beramal. Untuk apa saya melakukan amal ini? Apakah ria ingin dilihat manusia atau sum'ah ingin diperdengarkan manusia? Wa kana Allahu sami'an basira. Ingatlah kata Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Man kana yuridu dunya man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Siapa yang ingin dapat ya pahala dunia atau ingin mendapatkan balasan di dunia, ingat kata Allah, Allah memiliki balasan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah tutup ayat itu surah An-Nisa. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah Maha mendengar orang yang niatnya beramal sum'ah, ya, ingin didengerin manusia. Subhanallah, hentikan sekarang juga. Ingat Allah mendengar. Ngapain kita cerita-cerita amal kita supaya orang tahu? Allah sudah tahu, Allah dengar tahu. Basira, Allah lihat. Jadi perbaiki niat kita dalam beramal ya. Kemudian berusahalah kita selalu menyembunyikan amalan kita. Berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan amalan kita, kecuali memang kalau memang harus terpaksa diperlihatkan, kita niatkan untuk memberikan contoh
pada anak istri kita, misalkan. Ya, agar anak istri kita termotivasi beramal, misalnya sholat sunnah di rumah, ya, baca Al-Quran, bukan ya, tapi kita karena Allah, tapi kita ingin anak istri kita misalkan itu ya, kalaupun tapi tetap cari amalan yang anak kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, ini amalan yang kita rahasiakan. Untuk apa? Karena khawatir ya, penutup amalan kita tuh buruk. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, Alimah Ibn Rajab rahimahullah taala melanjutkan beberapa perkataan para salaf. Nah, fadhal. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب داسية باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس من جهة عمل سيء ونحو ذلك. فتلك خصلة الخافية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذا Nah, kata beliau Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, adapun makna dari sabda Nabi SAW, fima yabdul linnas, yaitu amalan yang ditampakkan kepada manusia, isyaratun ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalika. Ini menunjukkan orang itu beramal nggak sesuai dengan batinnya. Ya. Wa anna khatimatahu su, makanya ditutupi dengan kematian yang buruk. Takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi, itu akibat kebobrokannya, keburukan isi hatinya. La yattalimu alaihan nas, yang manusia memang nggak tahu. Min jihatin amalin sayyi'in, dari sisi perbuatan yang buruknya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fatilkal khislah al-khislatul khafiyah tujibu su'al khatimati indal maut. Maka karena keburukan batin ini yang berakibat akhirnya dengan akhir yang buruk. Nah, apa su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Makanya para ulama itu ya selalu mereka menasihati umat, menasihati eh, murid-muridnya, menasihati masyarakat, menasihati umat untuk memperbaiki hati, memeriksa keadaan hati kita, menjaga kesehatan hati. Ya, Syekh Abdul Razak Hafizullah Taala saat ini di kota Madinah, ya di Masjid Nabawi, beliau setelah selesai membahas eh, kitab Tauhid terakhir itu Ba'da Maghrib, setiap Ba'da Maghrib beliau masuk hadisu eh, kulubnya, yaitu hadis-hadis tentang tazkiyatul kulubnya, yaitu tentang apa, pembersihan hati, atau hadis-hadis tentang hati. Jadi sekarang kita masuk yang beliau tulis sendiri itu. Tapi karena mau haji ini, beliau sekarang libur dulu ya, setelah beberapa hadis disampaikan sekarang tentang haji karena mau haji. Tetapi ala kulli hal, beginilah para ulama. Karena mereka mengetahui betul bahaya hati ini kalau dia buruk. Walaupun kelihatan bagus fisik kita, amalan kita, kalau hati kita buruk akan rusak, akan nauzubillah min dzalik ya, seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Demikian juga kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, qad ya'malu rajulu amal ahli nar wa fi batini apa khislatun khafiyatun, khuslatun khafiyatun min khisalil khairi, fataghlibu alaihi tilkal hislah fi akhir umrihi fatujibu lahu husnal khatimah. Seperti kisah wanita ya penzina yang dia memberikan air kepada kepada anjing yang kehausan, Allah masukkan surga, bersyukur kepada dia atas perbuatannya itu, disebutkan para ulama ya, karena baiknya hatinya, ikhlasnya perbuatannya, sehingga Allah mengampuni dosanya ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian beberapa perkataan para salaf. Nah, fadal. قال مؤلف رحمه الله تعالى: قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت الرجل عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. وكان سفيان يشتد قلقه فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب
شقيا ويبكي ويقول أخاف أن أسلب إيمان عند الموت. وكان الملك بن دينار يقوم طول ليله قاب- قبضا على قبضا على لحيته ويقول: يا ربي، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي درين منزل مالك. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وجزاعهم منه. فللمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند خاتمته فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله جل وعلا، يقلبها كيف يشاء. خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس. وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala yang membawakan beberapa perkataan para salafus saleh. Di antaranya Abdul Aziz ibn Abi Rawat, dia mengatakan, hadartu rajulan indal maut yulaqan la ilaha illallah. Aku pernah menghadiri orang yang hendak sakaratul maut yang ditalkinkan la ilaha illallah. Lalu ternyata orang ini mengucapkan perkataan yang dengan perkataan itu bisa kufur dia ya. Wa mata ala dzalik, dan dia meninggal dengan ucapan kekufuran itu. Qala, aku pun bertanya fas'altu anhu tentang orang kok dia bisa ngucapin kayak gitu. Ternyata diberitahukan huwa mudminu khamrin, dia pecandu khamr. Lalu Abdul Aziz pun mengatakan, ittaquz dzunub fa innaha hiyallati awqa'atsu. Oh, kalau begitu kalian hati-hatilah dengan dosa, karena bisa jadi di akhir sakaratul maut kalian akan menampakkan dosa itu. Mati di atas dosa itu. Nauzubillahi min dzalik ya. Mati dengan su'ul khotimah. Maka hati-hati itu. Wa kana Sufyan yastaddu qalaqahu fa kana yabki. Sufyan ya rahimallahu taala, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, beliau suatu saat pernah galau yang sangat berat gitu, galau berat, dan beliau sampai menangis saking galaunya. Beliau galau karena apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah beliau galau karena beras habis, bensin naik, di PHK, atau galau-galaunya anak sekarang ya? Enggak. Beliau galau apa? Akhafu an akuna fi ummil kitabi syakiyan wa yabki. Aku takut, kata beliau, nanti di akhir hidupku, aku ternyata dicatat Allah sebagai ahli syakawah, yaitu orang yang ditetapkan celaka. Maka dia pun menangis. Wayakul, dan mengatakan, akhafu an uslibal imani indal maut. Ya, aku takut dicabut keimananku saat aku sakaratul maut. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Wa kana Malik bin Dinar rahimallahu taala pernah ya berdiri lama di malam hari, di malam qiyamul lailnya, sambil memegang jenggotnya. Saking apa? Saking seriusnya masalah ini ya. Saking dia sangat takut gitu. Dia mengatakan, ya Rob,
Qad alimta sakinal jannati min sakinin nar. Engkau sudah mengetahui siapa yang ahli neraka, siapa yang ahli surga. Tapi ayyi ini manzilu Malik? Di mana kedudukan Malik nanti? Maksudnya dirinya. Wa min huna kana sahabatu wa man ba'dahu min as-salafis salih yakhafuna ala anfusihim nifaq. Demikianlah keadaan para salafus saleh. Mereka itu di dalam jiwa mereka terkumpul kejujurannya. Sidqul azimah, sidqul iman, wal khauf. Terkumpul kejujuran dan rasa takut, khawatir. Berbeda dengan orang munafik. Di dalam diri mereka terkumpul kedustaan, kebohongan, dan rasa aman. Seakan-akan mereka nggak akan celaka. Padahal mereka berdusta. Adapun orang beriman, ya dia sangat yakin akan firman Allah, sabda Nabi SAW, akan agama yang Allah sempurnakan ini, ya, agama Islam yang dibawa Rasul. Sangat yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Tetapi dia sangat takut, khawatir nanti berakhir dengan apa? Dengan keburukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari akhir yang buruk ini, yaitu su'ul khatimah, dan semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Fal mu'minu yakhafu ala nafsihi nifakil asghar. Maka hendaklah seorang beriman itu tadi harus ada di dalam kita itu rasa khawatir, rasa takut akan penyakit nifak yang kecil ini. Wa yakhafu an yaghliba dzalika alaihi innal khatimah. Apalagi kemunafikan ini nanti akan tampak saat dia meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Fa yukhrijuhu ilan nifakil akbar kama taqaddam. Bisa-bisa nanti dia bisa keluar dari dunia ini dalam keadaan nifak akbar, ya. Sebagaimana telah disebutkan, anna dasa isasu tujibu su'al khatimah. Hati yang buruk tadi, ya, keburukan yang disembunyikan itu konsekuensi yang juga akan menjadikan dia akhir dari hidupnya dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW memperbanyak doa, dan ini yang harus kita banyak baca doa ini, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk saat sujud. Di sini, ya, di Saudi ini, subhanallah, sering sekali saat saya sholat, ya, kanan kiri saya itu selalu terdengar doa itu, ya, siapapun, ya, jemaah itu, ya, orang-orang Saudi, ya, orang-orang Arab itu, saat sujud pasti terdengar, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sering sekali mereka doain mengikuti Rasulullah SAW, yaitu, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas keimanan. Dan ini doa yang diperbanyak, dibaca oleh Rasulullah SAW. Lalu para sahabat pun bingung, saking seringnya Nabi mengucapkan ini, mereka pun mengatakan, ya seakan-akan konsekuensinya ya begini. Kenapa Nabi khawatir hatinya berpaling? Karena Nabi khawatir, ya, juga para sahabat lepas keimanan, sehingga mereka pun mengatakan, ya Nabi Allah, amanna bika wa mimma ji'ta bihi fal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah sangat beriman kepadamu, ya. Dan kami beriman dengan risalah wahyu yang diturunkan kepadamu. Apakah engkau takut kami berpaling? Nabi pun mengatakan, na'am, subhanallah. Ya, para sahabat loh, Nabi khawatirkan berpaling. Apalagi kita, ya, tentu kita harus lebih takut lagi hati kita ini dipalingkan. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ya Rabb, ya, ala dinik. Naam, kata Nabi SAW, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illahi jalla wa ala. Sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Hati ini bisa berbolak-balik. Makanya disebut qalbun, karena dia suka berbolak-balik. Hari ini oke, cinta, besok dia bisa jadi benci. Hari ini oke, suka, besok dia jadi nggak suka. Hari ini dia taat, besok jadi maksiat. Hari ini dia marah, besok dia jadi lembut. Hati itu berbolak-balik. Nggak ada yang tahu kecuali Allah yang membolak-balikannya. Makanya perbanyak perbanyak doa ini. Wa'lamu, kata Allah dalam surah Al-Anfal, wa'lamu annallah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah, Allah lah yang membatasi seseorang dengan hatinya itu. Jadi kalau hatinya tertutup dengan kebenaran, Allah yang menutupnya.
fattaba'a ala qulubihim, kata Allah. Allah tutup hati mereka. Kalau Allah bukakan, berarti Allah yang membukakannya. Karena Allah yang membolak-balikan. Makanya kita meminta kepada Allah, jangan hati kita ini ditutup dari kebenaran, ditutup dengan dosa dan kemaksiatan, ya. Nauzubillah min dzalik. Diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, bersabda, Inna quluba bani Adam, sesungguhnya semua hati anak Adam, termasuk saya dan Bapak Ibu semuanya, kulluha baina usbu'aini min asabi'ir rahman, itu berada di antara jari jemari Allah ar-Rahman. Yusarrifu haitsu yasha. Allah membolak-balikkan hati itu, memalingkan hati itu sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Tsumma qala, kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, palingkan hati kami ini hanya untuk mentaatimu, ya Rabbil alamin. Faman yurid an yashrah sadrahu, faman yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu, ya, daikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kata Allah, siapa yang Allah ingin memberikan hidayah, Allah akan jadikan hatinya lapang menerima petunjuk dari Allah, menerima hadis Nabi SAW, menerima perkataan-perkataan salafus saleh, sehingga dia mudah untuk hijrah, mudah untuk kembali kepada jalan yang benar. Tapi sebaliknya, wa may yurid an yudillahu, siapa yang Allah hendak menyesatkannya, maka Allah jadikan yaj'al sadrahu harajan, karena yas'adu fis sama. Allah jadikan hatinya itu sempit, berat banget, seperti dia menaiki langit. Enggak, apa beratnya dia menerima itu. Apa beratnya dia menerima kebenaran itu. Betapa beratnya dia menerima firman Allah, menerima hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah akhir ya dari ringkasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, ya. Semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah yang membolakkan balikan hati senantiasa menetapkan hati kita di atas agamanya, di atas ketaatan hanya kepadanya. Nas'alullah salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata'ain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nam tafaddal Kang Nabil. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Amin, Allahumma amin. Kita senantiasa mohon pada Allah sehingga diteguhkannya iman kita dan dikaruniai akhir hayat yang baik, insyaallah. Selanjutnya kita ada waktu sejenak bagi jamaah yang ingin melanjutkan berdiskusi atau ada beberapa hal mungkin yang ingin disampaikan, ditanyakan kepada Ustadz. Kami persilahkan, bisa langsung dengan resen interaktif dengan Ustadz atau dititipkan via kolom chat. Nah, sudah ada Umu Amar dari teman-teman di USA, Kanada. Fadhali. Iya, jazakumullahu khairan, Akhi Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustaz. Yang ingin ditanyakan Ustaz, tadi ada perkataan murid atau orang yang berharap ridha Allah itu takut diuji dengan maksiat. Dan kita juga merasa pastinya kan lemah banget ya Ustaz. Sering kali diuji. Bolehkah kita meminta kepada Allah, ya Allah jangan uji saya. Tapi kita juga padahal tahu Ustadz bahwa ujian itu kan tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Nah, bagaimana menjelaskan dua pernyataan yang seperti ini Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Naam, wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ujian dari Allah itu sudah kemestian. Artinya selama kita diciptakan menjadi manusia, apalagi kita mengaku ingin beriman dan kita ingin dimasukkan surga,
Sudah, mau nggak mau harus ujian. Seperti seseorang yang ingin lulus sarjana, yang ingin dapat gelar S1, S2, S3, maka wajib, ya, mau nggak mau dia harus melewati ujian-ujian menempuh pendidikannya itu. Entah dia ujian masuk perguruan tingginya, kemudian belum lagi nanti setiap semesternya dia harus mendapatkan nilai supaya mendapat gelar itu. Apalagi di akhir perkuliahannya itu, semester akhir dia harus menutup dengan karya ilmiahnya, ya, dengan skripsi atau tesis atau disertasi. Itu sudah kemestian yang ini ya nggak bisa lepas dari nggak akan lepas dari hal itu kalau dia mau menjadi orang yang sarjana, karena nggak mungkin tiba-tiba ada orang memakai gelar sarjananya padahal dia nggak pernah melewati ujian. Ini tentu ini fiktif dan ini tidak diakui manusia, dan manusia mencela itu, dan manusia pasti tidak akan menerima hal tersebut, ya. Maka banyak kan kampus-kampus yang bodong atau gelar-gelar orang yang disematkan padanya gelar palsu, itu aib, itu bahkan itu keburukan yang tidak diterima oleh umat manusia. Maka begitu juga seseorang mengaku beriman, seseorang menjalani kehidupan ini, kemudian dia beriman dan dia ingin masuk surga, dia ingin akhir yang bahagia, dia ingin mendapatkan kesejahteraan yang kekal selama-lamanya, maka nggak mungkin kalau nggak diuji. Dan Allah sudah menetapkan hal itu di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi SAW. Allah berfirman, hasiban nasu an yutraku an yakulu aman wa hum la yuftanun, dalam surat Al-Ankabut itu, ya, ayat kedua dan ayat ketiga. Apakah manusia menyangka kami akan meninggalkan mereka setelah mereka mengatakan kami beriman sedangkan mereka nggak diuji lagi? Walaqad fatanna allazina min qablihim, kata Allah, orang-orang sebelum mereka sudah kami uji. Orang-orang sebelum kita itu sudah teruji. Salafus saleh itu sudah teruji. Para nabi dan rasul sudah teruji. Wala ya'lamannallahu allazina shadaku wala ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian ini Allah tahu mana yang benar imannya, mana yang bohong, dusta. Nah, dengan ujian skripsi, dengan ujian tesis, dengan ujian disertasi, kita tahu kalau ini benar sarjana, kita tahu kalau ini memang dia magister, kita tahu kalau ini memang doktor, ya. Dari mana Anda tahu seseorang itu magister misalkan? Ya gampang, apa hasil tesis kamu? Tolong ceritakan kepada ringkasan sebentar saja. Atau mana bukti karya ilmiahnya? Kalau dia bisa membuktikan, oh benar, ini orang pernah teruji, ya, dan telah dinilai oleh dosen-dosen itu, oh teruji dia memang magister. Ya, inilah hidup. Kalau kamu memang beriman, pasti Allah akan uji. Dan dari ujian ini, apakah kamu sabar? Apakah kamu berpaling, ya, tidak sabar? Atau malah kamu kufur? Nauzubillah min dzalik, ya. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulunal jannata walamma walam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan mereka tidak, apakah kalian menyangka akan masuk surga sedangkan kalian belum diuji seperti diuji orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Orang-orang dahulu itu diuji oleh Allah dengan kesulitan, ya, dengan apa penderitaan, dengan siksaan, dengan bergoncang. Pak Allah ibaratkan zulzilu seperti gempa, goncangan yang kuat yang menggoncang batin mereka, uji hati mereka. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai para nabi dan rasulnya pun selalu berdoa, ya Allah, kapan pertolonganmu, ya Allah, ujian ini sudah sangat berat sekali. Ala inna nasrullahi qarib, kata Allah, sabar saja, pertolongan sebentar lagi kok. Bagaimana keadaan para sahabat dulu saat dikepung di kota Madinah? Bayangkan, dikepung oleh puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang-orang musyrik Arab pada saat itu. Kota Madinah kecil, sampai disebutkan, ya, hati mereka, jantung mereka seperti naik ke kerongkongan, saking diuji dengan begitu beratnya ujian mereka, ya. Tapi mereka hadapi dengan kesabaran, dan Nabi selalu menasihati mereka, membimbing mereka dan menasihati untuk sabar, bahkan memotivasi mereka agar terus, ya, meminta pertolongan kepada, bertawakal kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan akhir yang baik, akhir yang indah. Jadi jangan kita meminta agar tidak diuji, dan jangan juga menantang, ya Allah uji saya, uji saya. Jangan. Sudah pasrahkan hati kita
kuatkan niat kita, pasrahkan semuanya kepada Allah dan doa dengan doa-doa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Di dalam Al-Quran, saat tentara Talut yang berjumlah sedikit, sebagiannya terfitnah dengan air sungai, akhirnya nggak mau ikut berperang karena mereka bilang kita nggak mampu melawan Jalut yang begitu besar orang-orangnya, kuat orangnya dan pasukannya banyak, sedangkan kami sedikit. Tapi orang-orang yang kuat keimanannya ini, mereka tetap teguh bersama Talut ya, dan juga mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afri alaina sabra. Ya Allah, berikan kami kesabaran ya Allah atas ujian ini. Kami akan menghadapi pasukan yang banyak. Kami akan mati ya Allah. Intinya kami akan mati nih. Ya, berikan kami kesabaran ya Allah, apa afri alaina sabra wasabit akdamana. Kuatkan pendirian kami, jangan mundur ya Allah. Nah, ini perintah ya, wansurna alal qomil kafirin, berikan kami pertolongan atas orang-orang kafir ini, kemenangan. Allah menangkan fahadamuhum biiznillah, kisah Jalut dan Talut dalam surah Al-Baqarah. Allah pun memenangkan mereka dengan izin Allah. Perang Badar Nabi sedikit, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah, dalam surah Al-Imran Allah berfirman, Allah telah menolong kalian di perang Badar padahal kalian adillah, sedikit, kalian diremehkan, dihinakan, pasukan cuma 300 belasan orang melawan 1.300 orang musyrik dengan senjata yang lengkap, persiapan yang matang gitu. Sedangkan para sahabat seadanya, tapi Allah menangkan. Nabi bersabar, para sahabat bersabar dan mereka berdoa, ya, mereka berdoa. Penyihir Firaun ya di dalam surat Al-A'raf itu, saat mereka tahu kebenaran ayat-ayat Allah pada Nabi Musa, mereka beriman. Wa ulkiha saharatu sajidin, kata Allah. Setelah mereka melihat mujizat Nabi Musa, mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka pun mengatakan, kami beriman ya Allah kepadamu, yaitu Rabb Musa dan Harun. Kami beriman. Firaun pun malah kan marah kan, akan memotong silang kaki tangan mereka, akan menyalib mereka. Apa ucapan mereka? Kata mereka, wa ma tanqimu minna illa an amana bi ayatina lamma ja'atna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Apakah engkau Fir'aun akan menghukum kami, menyalib kami, memotong kaki tangan kami karena kami beriman kepada ayat yang datang kepada kami? Ya. Apa terus mereka berdoa? Ya. Apa kata mereka? Rabbana afri alaina sabra. Ya Allah, kami akan mati ini. Kami sudah beriman dan kami akan sebentar lagi akan ditangkap oleh Fir'aun dan akan dipotong kaki tangan kami, disalib. Berikan kami kesabaran atas musibah ini. Subhanallah, betapa, coba bayangkan, di hadapan mereka sudah ada kematian. Bahkan kematiannya nggak kematian dipenggal gitu, disiksa, potong tangan kanan kiri secara tangan apa silang kaki kanan itu, kemudian disalib sampai dia mati. Itu kan penderitaan yang sangat sangat berat gitu. Dan mereka tahu itu akan terjadi, tapi mereka kuat. Mereka bilang, ya Allah, doa mereka, kami berikan kami kesabaran atas ini ya Allah. Wa tawaffana muslimin. Dan matikan kami ya Allah, kata penyair-penyair itu, dalam keadaan muslim. Tetap berserah diri hanya kepadamu, percaya kepada ajaran Musa alaihi salam. Ya, maka mereka pun kuat terhadap ujian itu ya. Jadi nggak heran kalau Firaun itu diazab di neraka jahanam ya, karena kezolimannya yang sangat zolim ya. Jadi apa nasihat kami? Nasihat kami sudah kita jalani, jalani kehidupan ini ya, kita jalani iman kita dan minta yang terbaik dengan Allah, minta yang terbaik kepada Allah, karena kita pasti tahu akan diuji oleh Allah, tapi minta agar hati kita ditetapkan di atas agama ini, minta diberikan kesabaran, minta diberikan kekuatan, sebagaimana doa-doa yang diucapkan oleh apa, yang diucapkan oleh tadi tentara Tolut, ya yang jumlah mereka sedikit, yang diucapkan oleh doa-doa penyihir yang sudah beriman ya, dan juga diucapkan oleh pengikut-pengikut para nabi yang mereka ditimpa dengan banyak ujian. Rabbana afri alaina sabra ya, wasabbit aqdaman wansurna alal qaumil kafirin ya. Wallahu taala alam. Nah, Iya Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? nah, fadhal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai Waalaikumsalam takdir, warahmatullahi wabarakatuh.
Allah sudah mencatatkan kapan kita bahagia dan sengsara atau menderitanya. Ketika bahagia, pastinya kita tidak meminta menderita. Tetapi ketika menderita, Ustadz, kalau biasanya kita sedih, broken heart, seperti itu, kita kan mencari solusi untuk jadi bahagia, Ustadz. Misalnya dengan melakukan suatu kegiatan, vacation, atau lain-lainnya. Apakah itu menyalahi takdir? Karena kondisi tidak bahagia kan tidak enak, jadi biasanya maunya dihilangkan. Nah, sedangkan kita di sisi lain kan harus menerima takdir, Ustadz. Harus Nah, ikhlas. Jadi bagaimana solusinya antara dua pernyataan ini? Jazakumullahu khairan. jazakumullah khair. Eh, yang pertama, hendaklah kita merubah mindset kita tentang bahagia. Ya. Selama ini kan mindset kita bahagia itu liburan, dapat uang yang banyak, kemudian itu kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, ya. Punya sesuatu gitu, punya rumah, ya, punya kedudukan. Kita melihat seolah-olah orang-orang yang kaya raya itu bahagia, orang-orang yang liburan kemana-mana itu bahagia, orang-orang yang bisa makan apa saja itu bahagia, orang-orang yang bisa naik gunung, tinggal di sini dia merasakan kebahagiaan, apalagi mereka upload itu ya kebahagiaan mereka di mana, di YouTube, di mana-mana kan kita sering lihat itu ya. Oh, wah ini bahagia nih, sehingga kita pun mindset-nya bahwa bahagia itu seperti itu, bahwa bahagia itu padahal konsep bahagia, kehidupan yang baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu bukan itu. Naam itu kebahagiaan, tapi bukan itu. Itu kebahagiaan semu, ya. Saat itu mungkin dia bahagia. Setelah itu selesai ya, seperti makan, bahagia saat merasakan nikmatnya daging, asinnya, manisnya, racikan bumbu, nikmat banget di mulut. Setelah itu sudah di perut kita. Kalau dia banyak kolesterolnya, kalau dia banyak ininya jadi buruk kan. Jadi yang pertama itu di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin au untha falanuhyiyannahum hayatan thayyibah." Kata Allah, siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, pasti lihat dan dia beriman ya, pasti kata Allah dengan takkid, dengan taukid ya, dalam ayat ini pasti kata Allah kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Subhanallah. Ya. Allah yang menjanjikan kalau kamu ingin baik hidupmu, bahagia, iman dan amal soleh. Allah tidak menyebutkan siapa yang beriman beramal soleh, kamu akan diberikan uang yang banyak karena bahagia dengan uang yang banyak. Enggak. Siapa yang beriman beramal soleh, kamu akan diberikan istri yang cantik, ya, yang banyak. Enggak. Ayat ini enggak. Allah menyebutkan seperti itu. Atau kamu akan diberikan mobil yang mewah, kamu akan diberikan jalan-jalan, kamu akan diberikan vacation, kamu akan diberikan bisa mengakses kemana saja, atau kamu akan diberikan kekuasaan. Enggak. Memang itu bisa membahagiakan, tapi bukan itu bahagia yang mutlak, bahagia yang sejati. Laisal ghina apa an kasratil arad, kata Rasulullah, bukanlah kekayaan itu engkau banyak perbendaharaanmu, banyak propertimu, banyak hartamu, banyak bisa kemana aja. Walakin ghina ghina nafs. Kekayaan sejati itu jiwamu itu kaya. Bagaimana meraih itu? Iman amal soleh. Jadi ketika kita sudah tahu mindset bahagia itu beriman dan beramal soleh, maka ketika Allah takdirkan buruk, kalau dia beriman, maka dia akan sabar dan inilah solusinya supaya dia bahagia. Bukan dia, aduh saya lagi dapat musibah yang sudah saya vacation saja. Orang kena gempa, orang kena musibah, gimana dia mau vacation? Ya, gimana dia mau jalan-jalan? Oke, kita yang musibahnya kecil sedikit lah, misalkan ya saya dapat apa gitu. Ayo deh saya jalan-jalan ya biar ngilangin pusing, refreshing lah, ngilangin penat ini. Subhanallah itu
Ya, musibah kecil. Jadi itu tidak merubah apa tidak menyalahi takdir Allah ya. Boleh orang vacation, boleh dia jalan-jalan tidak dilarang. Boleh kita merefresh diri kita itu boleh. Tidak bukan berarti nggak boleh. Cuman mindset untuk hidup bahagia itu dengan cara seperti itu harus kita rubah. Jadi saat kita dapat musibah, kita bersabar dengan amalan soleh, tetap beriman kepada Allah. Inilah kebahagiaan. Inilah dia hakikat apa eh, apa istilahnya itu kenikmatan. Inilah yang Nabi takjub dengannya. Ya, ajaban di amril mukmin ya Nabi SAW sebut. Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Kalau dapat kebahagiaan, kalau dapat kenikmatan dia bersyukur, itu baik untuk. Kalau dapat musibah dia bersabar, itu baik baginya. Makanya iman dan amal soleh inilah yang akan menyebabkan seseorang mampu menghadapi ujian-ujian dari Allah, mampu menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal soleh. Ini yang harus kita kejar dan ini yang harus kita perbaiki dan ini yang harus kita motivasikan atau tumbuhkan di dalam diri kita dan keluarga dengan memperkuat iman, memperbaiki iman dan memperkuat amalan soleh kita istiqomah di atas amalan dan bersabar di atas amalan iman dan amalan soleh tersebut. Wallahu taala alam. Nah, Aku Ustaz, kalau satu lagi pertanyaan singkat boleh? betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika Waalaikumsalam kita warahmatullahi bahas di wabarakatuh. sini bahwa tidak ada yang tahu takdir yang ada di rahim ibunya ketika mengandung. Tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang, kita bisa mengetahui janin orang yang ada di kandungan ibunya. Nah, bagaimana menyelaraskan ini, Ustadz, sehingga eh, kita lebih bisa memahami takdir yang tidak diketahui dalam kandungan ibunya itu apa, Ustaz? Jazakumullah khairan atas pencerahannya. Naam wa jazakumullahu khairan barakallahu fiik. Naam di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang keempat ini ya Nabi SAW mengatakan wa yu'maru bi arba'i kalimat dan diperintahkan untuk bayi ini tiga kalimat. Tiga kalimat itu maksudnya apa? Empat kalimat, afwan. Ini takdirnya, yaitu berita gaib tentang masa depannya dia. Jadi apa yang ada di rahim itu diketahui oleh ilmu teknologi sekarang itu hanya sebagian yang Allah ajarkan kepada manusia. Sebagian pengetahuan yang Allah ajarkan seperti bentuk rahimnya, apakah jantungnya berdetak dengan kemampuan USG-nya itu ya, kecanggihan itu dia bisa melihat. Bahkan di usia berapa minggu atau berapa bulan ya sudah bisa terlihat jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Oh selamat anaknya laki-laki, selamat perempuan. Itu sebagian. Dan memang Allah berikan ilmu itu. Sebagian ilmu itu Allah berikan kepada manusia. Seperti hujan. Nggak ada yang tahu hujan di mana turun. Tapi dengan ilmu teknologi ya, dengan adanya prediksi itu terjadi. Tapi kadang itu hanya prediksi manusia, itu hanya pengetahuan kemampuan manusia. Adapun hasilnya nanti ke depannya nggak tahu. Bisa jadi ternyata bayinya apa tidak laki-laki perempuan dan itu banyak terjadi ya. Atau bisa jadi dia meninggal, dia sudah bisa selamat ya anaknya laki-laki nggak tahu meninggal, mati janinnya. Akhirnya harus di apa itu harus di keguguran gitu ya. Dikuret. Ya dikuret. Nah, dia harus dikuret ya. Dan empat masa depan tadi, ya takdir yang Allah tetapkan, usianya, nggak ada yang tahu. Yang sehebat apapun dokter kandungan rahim itu, apa yang di dalam rahim, dia nggak tahu usia bayi ini sampai kapan. Ya. Dia hanya mengetahui sebagian ilmu kecil yang Allah karuniakan kepada hamba. Sedangkan usia bayi itu dia nggak tahu. Dia nggak bisa, oh bayi ini kayaknya nanti bisa sampai melahirkan. Oh bayi ini nanti hidupnya 37 tahun kayaknya. Soalnya dari gen-gen DNA-nya, dari ininya, apa sel-sel tubuhnya, kromosom otaknya, pokoknya semuanya, tulangnya, apa bagian dalam internis tubuhnya itu sempurna ini. Kayaknya dia bisa sampai 60 tahunan. Nggak ada yang mampu. Karena itu goibnya, itu takdir. Belum lagi rezeki dia nanti. Kan
Diperintahkan 4 yu'maru bi arba'i kalimat. Jadi nggak akan bertentangan antara sains dengan ilmu takdir. Karena takdir yang disebutkan di dalam hadis bukan cuman itu. Karena itu pun bagian kecil dan itu juga prediksi manusia aja. Kadang benar, kadang enggak ya. Hasilnya bisa jadi real ya sesuai dengan yang diprediksi, bisa jadi enggak. Itu pun nggak bisa memastikan kan. Tapi masalah rezeki nggak bisa mereka. Oh ini kayaknya bayi ini jadi miliarder. Soalnya kelihatan ya orang tuanya miliarder, pasti dia jadi miliarder sampai mati. Enggak juga. Bisa jadi ketika dia lahir bangkrut bapaknya, meninggal dunia atau terjadi bencana, akhirnya dia nggak merasakan kekayaan itu. Ya, atau ini orang orang tuanya kere, kayaknya rezekinya seret. Ya nggak bisa juga. Bisa jadi dia diberikan rezeki oleh Allah ketika lahir, diberikan ilmu, dia punya kemampuan berdagang, dia punya kemampuan apa membuat suatu produk misalkan atau apa, akhirnya dia menjadi kaya raya. Dan banyak cerita itu orang yang dari miskin jadi kaya raya. Jadi kita nggak bisa menetapkan takdir dan itu takdir di dalam rahim itu tidak hanya menentukan laki-laki perempuan. Banyak sekali perkara-perkara gaib yang lainnya yang Allah rahasiakan yang tidak diketahui oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya di dalam surat Luqman itu ayat 34 Allah berfirman, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Hanya Allah yang mengetahui tentang hari kiamat. Makanya hari kiamat itu gaib. Ini perkara gaib. Kalau ada orang yang menerka hari kiamat, sudah kita pastikan dia pembohong, dia dukun, dia tukang sihir ya, menetapkan waktunya gitu. Kecuali kalau berita itu dari Rasulullah SAW. Yang kedua kata Allah, wa yunazzilul ghaisa, hanya Allah yang mengetahui tempat Allah turunkan hujan. Adapun prediksi ini hujan ini enggak, itu hanya prediksi manusia. Maka sering di sini kita dapatkan prediksi akan hujan di kota Madinah. Ternyata kita tuh enggak hujan-hujan. Diprediksinya dia akan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, kata Allah, dan Allah mengetahui apa yang ada di rahim wanita. Ya, dan yang keempat, wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan dia usahakan esok hari. Yang ketiga itu ya. Dan yang keempat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seseorang yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Hanya Allah yang maha berilmu dan hanya Allah yang mengetahui perincian-perincian ilmu tersebut. Surat Luqman ayat 34. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz atas segala penjelasannya. Nah, wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah telah kita simak bersama beberapa pertanyaan dari teman-teman di Amerika. Selanjutnya kami persilahkan jika ada yang bertanya. Sampai saat ini belum ada yang masuk lagi nih Ustadz via chat ataupun belum ada yang raise hand. Mungkin ada akhir kalam dari Ustadz untuk menutup kajian hari ini. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan hadis yang keempat, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari kitab Jamil Ulum wal Hikam, yaitu penjelasan hadis-hadis ahkam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini ya dan hari-hari sebelumnya itu bermanfaat buat kita, menjadi hujah untuk kita, bukan malah bumerang ya untuk kita. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan ini menjadi fondasi yang kuat ya tentang takdir Allah sehingga kita tidak mudah tidak bingung lagi, tidak mudah dikibulin lagi ya, tidak mudah sesatkan orang lagi. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita menjadi kuat ya keimanan kita dan menjadi ini juga sebagai kemampuan mudah-mudahan ini sebagai iman kita untuk menghadapi ujian-ujian Allah, karena ujian Allah pasti akan kita lewati. Semoga Allah tetap menetapkan hati kita di atas keimanan ya, dan menetapkan kita di atas agamanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Itu benaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama materi kajian juga sesi tanya jawab yang disampaikan oleh Ustadz Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat bagi kita dan juga bagi Ustadz terutama, bermanfaat ilmunya semoga dan menjadi amal pemberat timbangan di yaumul akhir kelak. Dengan ini kita akhiri majelis kita. Jangan lupa kepada jamaah, sebagaimana pengumuman sebelumnya, kita tunggu bersama insyaallah pengumuman untuk program daurah akidah di penghujung bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah bersama Ustadz Faisal Miftah, dan bersama pada jamaah teman-teman semua kita sebarkan kebaikan, sebarkan undangan kepada keluarga dan teman-teman sekalian. Baik, kita akhiri dan semoga dimudahkan untuk berjumpa di majelis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.